Halo teman-teman. Kali ini di channel gua bakal ngebahas salah satu hobi baru-baru, nggak baru sih, udah 5 tahun ini gua cobain lari ya, olahraga yang simple, sendiri juga bisa dilakuin gitu. Kalau biasanya gua dulu suka main bola, badminton kan perlu temen ya, tapi kalau lari sendiri aja bisa jalan gitu. Ngelihat sebenarnya ngelihatnya FOMO dari teman-teman ya, oh kok seru banget lari, nyobain, dan memang bagi gua cukup membuat prima di dari segi aktivitas, lebih semangat, nggak ngantuk dan lain-lain. Nah, nyobain trail ke gunung, nyobain juga road half marathon ya, half marathon dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa gua bagiin ya di sini di channel gue. Jadi kita bisa bareng-bareng sehat. Nah, insya Allah kalau ada yang mau ditanya atau mungkin gue juga masih belajar ya, karena larinya masih lari rekreasi. Dari teman-teman yang udah lebih lama lari bisa ngasih banyak masukan. Nah, segmen kali ini gue mau ngebahas outfitnya nih, outfit lari. Sebenarnya ini pertama kali, biasanya gue sih beli sepatu itu lokal ya, Ortu pernah, Ardiles, banyaknya. Sempat dulu ikutan half marathon ya, trail marathon itu gue beli Hoka satu kali, Rincon. Nah sekarang gue mau ngebahas salah satu merek yang multi nasional kali ya, yaitu Adidas Adizero. Check it out. Jadi banyak orang yang bilang kenapa sih lari harus sepatunya mahal buat gaya-gayaan. Ya kalau masalah itu bergantung kita menyikapinya ya kan. Tapi yang gua pernah rasain, yang namanya lari, mungkin kalau 5 km ke bawah itu bebas lah ya sepatunya seperti apa. Tapi kalau udah kerasa 10 km, 15 km atau bahkan half ataupun maraton, ya lu harus benar milih sepatu, harus benar. Karena ya rusak kaki lu kalau sepatunya ngasal, nggak bisa, bahkan bisa jadi nggak nyampe sampai half maraton atau maraton. Buat yang beginner, kecuali kalau lu dari gunung kayak mungkin kuat ya, gue juga dari gunung. Jadi ya segmen ini kita bakal membahas namanya Adizero SL ya. Ini kalau gua bilang segmen mid-low-nya Adidas ya, untuk racing, untuk running ya. Karena memang untuk Adidas ataupun New Balance yang merek-merek yang multinasional itu harus agak picky ya, serinya seperti apa gitu. Beda kalau Hoka itu rata-rata udah running semua, enak ya Hoka gitu. Asics juga lumayan. Kalau Adidas tuh kadang ada yang cuman ya 300.000, 200.000, tapi setelah dicobain lari lumayan keras gitu, keras dan nggak enak di larinya itu. Nah Adizero ini kalau menurut review lumayan cukup empuk gitu, soalnya udah cushionnya ada dibanding dengan Adidas yang di bawahnya. Bisa jadi ini salah satu yang varian terbawahnya Adidas di running kali ya. Walau. Oke, ini gue mau bagi-bagi cerita Adizero SL ya. Adizero SL sebenarnya for women. Kenapa? Ini memang ini kebetulan lagi diskon, makanya gue harus pilih-pilih harga ya. Diskonnya sampai 40% bro. Jadi harga di Sport Session tuh 2 juta, diskon 40% sampai jadi cuma 1,2 ya, jadi 1,2. Ini gue sempet bingung dengan Hoka Mach 5 ya. Hoka Mach 5 juga lagi diskon 50% di 1,2, jadi 1,25. Cuman setelah ditimbang-timbang lagi, karena keperluan gue itu daily trainer ya, daily itu yang memang durability-nya harus bagus gitu, bisa dipakai tiap hari dan nggak cepet aus. Nah kalau gue lihat Hoka Mach 5 kan, lu bisa searching bawahnya
outsole-nya itu kayak tipis, bahkan karetnya hampir nggak ada ya. Dan dari review-review cepet ausnya. Nah kalau gua baca-baca atau searching sih, Adizero SL ini cukup durability-nya cukup tinggi ya, karena daily itu tiap hari. Beda sama racing ya. Kalau racing itu dicari yang super ringan, gesit, dan tapi ya durability-nya kurang diperhatikan. Tapi kalau daily itu durability-nya perlu diperhatikan. Ini gue dapatnya warnanya yang biru gini. Jadi kebetulan ukuran kaki istri gue sama gue sama 40. Jadi ini bisa gantian sih. Ini cakep sih menurut gue. Emang agak cewek-cewek. Cuman kalau namanya sepatu lari yang kalau cerah itu kadang-kadang diperlukan, karena gue sempet lari malam ya, ultra maraton ya. Ultra maraton itu bisa jadi malam dan perlu yang cerah-cerah kayak gini nih. Oke, kita coba lihat ya. Bagian bawahnya itu, ini midsole ya, disebutnya midsole. Ini pakai cushion like strike ya. Kalau Adidas Boston 12 tuh 2,4 jutaan, tapi selalu habis itu. Itu like strike-nya udah pro nih, mungkin lebih responsif ya. Nah, ini cuman like strike doang. Like strike. Terus ini juga masih satu lapis ya. Kalau Boston tuh katanya dua lapis kalau yang Boston ya. Boston 2 lapis, tapi kalau gua cobain sih udah oke ya. Empuknya memang nggak terlalu empuk. Sepatu gua yang pernah gua rasain yang paling empuk tuh ada Ortu, Hoka juga empuk. Cuman memang kalau untuk lari yang agak jauh jadi agak capek ya. Kadang kita perlu untuk temporan atau kayak semacam lasso atau yang perlu speed tinggi, itu kalau terlalu empuk itu stabilitasnya bakal kurang. Nah, ini kita coba lihat dari outsole-nya dulu ya. Outsole-nya cakep banget sih ini. Karetnya semuanya ada karetnya ya. Nah kalau Hoka Mac 5 nggak ada ya, ini gue belum nyobain nge-grip apa ya, tapi kalau gue cobain di lantai itu cheat ya, jadi agak lumayan karetnya nih outsole-nya. Nah katanya sih ini cukup durable. Ada yang pernah review sampai 100 mile itu sama sekali sedikit yang aus di sini. Cukup durable, jadi sangat cocok buat daily trainer. Oke, itu outsole-nya. Midsole-nya yang ini ya. Nah memang yang agak cukup jadi catatan ini di uppernya ya. Uppernya itu bedanya sama Boston. Kalau Adizero SL dan kalau yang Boston tuh lebih breathable. Kalau ini memang masih agak tebal ya. Jadi breathable-nya mungkin berkurang dibanding dengan yang Boston ya. Ini yang menjadi mungkin PR kalau apalagi yang lari di Jakarta yang agak panas gitu. Mungkin ini breathable-nya lebih berkurang karena cukup tebal ya di sini. Tebalnya meshnya cukup tebal. Tangnya kayak gini. Lumayan tebal juga ya. Ini juga yang salah satu yang beberapa coach alamin bahwa di sini agak cukup tebal juga. Jadi kalau kena basah agak lama keringnya. Ya di samping itu memang pasti gue cobain di beberapa ini agak cukup enak sih. Cushionnya itu. Next kalau talinya biasa aja sih. Talinya ini ya udah pasti kalau running shoes harus ada runners knot-nya biar bisa nge-grip lebih jauh di saat nanti kita lari. Apa lagi ya, ini capnya seperti ini ya, bisa membantu kita kalau tinggal masukin sepatu. Oke, ya dengan Adidas setia dengan 3 stripe-nya ini yang bikin gua milih ini juga. Gua pernah punya Hoka dipakai biasa itu agak kurang, emang khusus lari ya agak kurang enak kalau dipakai nongkrong. Emang khusus lari gitu, jadi dari rupanya tuh terlalu lebar. Itu kalau Adidas memang cukup
manis ya, manis ketika diajak nongkrong. Ini Adizero cukup worth it ya, 1,2 karena warna-warna yang lain tuh masih harga 2 juta dan ini Adidas biasanya di 3 juta 4 juta. Ya dibanding dengan Hoka masih bisa bersaing lah. Kita coba nanti di review yang 100 kilo mungkin ya, 100 kilo nanti kita coba bahas lagi sedurable apa sih si Adizero SL ini. Oke, jadi cukup puas kalau menurut gua, pas buat daily trainer nih ini sepatu ya. Karena kalau sepatu plat karbon dipakai daily trainer ya oke, itu mungkin Adizero SL bisa dicari di sport session terdekat, lagi diskon 40%. Ciao.